لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا. استغفر الله العظيم.
Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas soal yang kemarin. Materinya. Kita bisa download juga di e-learning. Ini soal materi yang 13 nanti kita jelaskan. Oke, sudah bisa lihat ya screen saya. Tulisan ke-12 kurang lebih soalnya seperti vektor satuan pertama maupun kedua ya. Lebih banyak ke aspek kali titik sebenarnya. Oke, di sini misalkan ada vektor U dengan berdimensi 4, min 3, 2, 1, 0. Dan vektor V adalah 4, 7, min 3, dan 2. Dan vektor W adalah 5, min 2, 8, 1. Nah, ketika dikurang, hasilnya adalah yang A, 1, 9, min 11, 1. Kalau yang B adalah min 13, 13, min 36, sama min 2. Itu. Lalu di sini hitunglah norma including vektor dari pada setiap bagian berikut. Berarti tinggal dihitung akarnya berapa, didapat yang A adalah 5,385 dan yang B adalah 3. Lalu yang nomor 3, misalkan U adalah vektor berdimensi 4 dengan komponen 4, 1, 2, 3, dan V adalah 0, 3, 8, min 2, dan W adalah 3, 1, 2, 2. Hitung pernyataan berikut. Untuk U plus V didapat 4, 4, 10, dan 1. Akar 133 jadi 11,532. Untuk yang B dihitung akarnya dapat akar 18 jadi 3 per 18, 1 per 18, 2 per 18, 3 per 18. Dan desimalnya adalah 0,707, 0,236, 0,471, dan 0,471. Nah, nomor 4, itu kan hasil kali dalam Euclidean U kali V. Nah, di sini tinggal dikali saja. Yang A dapatnya 14, yang B 7. Di sini tentukan jaraknya. Yang A didapat 3,162, akar 10, desimalnya 3,162, dan B adalah akar 59, desimalnya 7,81. Nah, untuk nomor 6, tentukan apakah faktor berikut ortogonal atau tidak. Yang A hasilnya 0 ortogonal, yang B min 6 tidak ortogonal, yang C juga 27 tidak ortogonal.
7 terakhir. Pada setiap bagian berikut buktikan bahwa ketidaksamaan Cauchy Schwarz berlaku dengan format ini ya, maksudnya dengan rumus yang U kali V mutlak lebih kecil daripada norma U dikali norma V. Benar, hasilnya 0, sekian, beda. Di U kali V-nya 10, yang norma U kali V-nya 10 dan norma U dan norma V-nya adalah 10,815. Untuk yang ke apa namanya? yang A, terus yang A untuk ketik sama segitiganya ada di 7,071 lebih kecil daripada 7,728. U plus V, norma U plus V lebih kecil sama dengan norma U ditambah norma V. Untuk yang A. Untuk yang B-nya, U kali V-nya lebih kecil dengan norma U dan norma V di 7 lebih kecil sama dengan 13,490. Untuk ketidaksamaan segitiganya 3,162 sama lebih kecil dari 7,347. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak sih kita langsung ke materi selanjutnya ya, agak banyak. Materinya agak banyak. Saya share. Teman 13. Di sini kita pada materi kali ini kita membahas tentang transformasi linier dari dimensi n ke dimensi n. Iya betul, Aditya. Untuk tugas selanjutnya selalu ke email, ke e-learning ya. Supaya memudahkan mencari nama-namanya. Kalau ke email ada beberapa mahasiswa mungkin formatnya agak sedikit beda gitu ya. Jadi dicari juga susah. Dicari namanya susah, kadang emailnya juga nggak sesuai sama mirip, agak jauh gitu. Terus nama di email juga beda-beda. Apa saja kalian ini. Oke, di sini kita belajar fungsi dari dimensi n ke L, fungsi dari n ke fungsi dari dimensi n ke dimensi Rn, transformasi linear itu sendiri, geometri transformasi linear. Nah, geometri isinya apa? Ada operator koreksi, operator rotasi, operator dilasi dan kontraksi, dan komposisi transformasi linear. Jadi lebih kayak apa ya? Bentuk-bentuk transformasi linear yang bentuk geometrinya seperti apa, proyeksinya seperti apa, rotasinya gimana, dan dilasinya gimana, kontraksinya gimana. Seperti itu. Oke. Nah, kita sedikit mengulas
ulang pelajaran yang sebelumnya tentang sebuah fungsi atau function gitu ya. Function itu sendiri adalah suatu aturan yang mengasosiasikan setiap elemen dari himpunan A dan ke himpunan B. Dan jika ditulis, kita menulisnya dengan B sama dengan FA. Gitu ya. Kalau misalnya kayak fungsi X, biasanya kan X gitu kan. Dan di sini B adalah disebut dengan bayangan image dari A karena F atau FA adalah nilai dari value dari F pada A. Seperti itu. Dan himpunan A disebut domainnya. Dan himpunan B adalah disebut kodomainnya. Ini adalah domainnya, ini adalah kodomainnya. Jadi perlu kalian ingat-ingat karena di selanjutnya akan selalu dipakai mana domain dan mana kodomain. Seperti itu. Dan untuk fungsi dan A dan B adalah himpunan bilangan real. Seperti itu. Nah, contohnya seperti tabel pertama. Jika fx adalah fx sama dengan x pangkat 2, fungsi bernilai real dari satu variabel. Itu yang selanjutnya bawahnya jika s kuadrat plus y kuadrat adalah fungsi bernilai real dari dua variabel. Yang bawahnya 3 variabel dan selanjutnya variabel n. Seperti itu. Nah, jika ditanya mana apa namanya yang domain dan mana kodomainnya, seperti itu kan. Yang domainnya adalah ini, yang kodomain adalah ini. Itu. Ini domain, ini kodomain. Domain. Kodomain itu bayangan ya. Bisa disebut juga bayangan. Nah, dua fungsi F1 dan F2 dianggap equal seperti sebelum-sebelumnya. Dianggap equal jika nilainya sama, F1 sama dengan F2. Nah, di sini fungsi dari dimensi N ke dimensi M. Nah, fungsi dari F ke dimensi N dan keduanya adalah Fm. Dan di sini N dan N itu kadang bisa sama, bisa enggak, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa soal nanti kalian temukan. Ini bisa sama, bisa enggak. Bisa lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Nah, fungsi-fungsi pada tabel 1 ada transformasi di mana M sama dengan 1, seperti itu ya. Atau pada kasus tertentu di mana M dan M adalah sama. Nah, seperti saya dibilang, ini adalah sebuah persamaan. Persamaan dalam bentuk apa namanya? Persamaan dalam bentuk matriks. Di mana apa namanya? Di sini adalah domainnya, di sini adalah kodomainnya, seperti itu. Dan jika kita menotasikan transformasi dengan, jadi untuk apa namanya fungsi-fungsi n pada transformasi, kita biasa menggunakan dengan huruf dan variabel p. Maka jika transformasi pada dimensi n ke m, ditulisnya seperti ini. Dan untuk apa namanya, misalkan bentuk apa namanya domain dan kodomainnya seperti ini. Seperti itu. Contohnya, contoh satu, transformasi dari dimensi 2 ke dimensi 3. Nah, dimensi 2 ke 3 ini, nah, dimensi 2 ke 3 ini
Nah, kenapa disebut dimensi 2? Karena ini adalah domainnya di dimensi 2. Nah, K3 ini adalah untuk bayangan. Mendefinisikan suatu transformasi dari dimensi N sekarang dengan transformasi dan bayangan titik X1 dan X2 adalah, nah, kalau misalnya kita mendefinisikan suatu transformasinya, berarti domainnya di sini dan bayangannya di sini. Contoh, jika bayangannya adalah si X1, X2 sama dengan 1 min 2 sama dengan, nah ketika kalian substitusikan, berarti tinggal masukkan X1-nya berapa, X2-nya berapa, maka dapatkan hasilnya adalah min 1, min 6, dan min 3. Seperti itu. Jadi ini transformasi linear dari dimensi N ke M. Nah, transformasi linear dari dimensi N ke N, kita mendefinisikannya seperti ini. Notasinya. Dan notasi dalam matriksnya adalah bentuknya seperti ini. Atau lebih singkatnya, W sama dengan A dikali X. Seperti itu. Dan matriks A disebut matriks standar untuk transformasi linear T, dan T disebut perkalian dengan A. Jadi apa namanya, A-nya ini atau ya di sini disebut dengan standar matriksnya ya. Standar matriksnya, dan X-nya adalah perkalian dengan A. Seperti itu. Nah, contoh transformasi linear dari dimensi 4 ke berdimensi 3. Nah, transformasi linear dari dimensi 4 dan ketiga didefinisikan bersamanya seperti ini. Dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Kita ubah dulu bentuk matriksnya. Jadi seperti matriks diperbesar ya, kalau misalnya di materi waktu di awal-awal. Nah, seperti itu. Sehingga didapatlah matriks standarnya adalah A kan. Nah, misalkan di sini kasih contoh. Untuk X1, X4-nya. Bayangannya kita kasih inilah, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah min 3, dan 0, dan 2. Ketika disubstitusikan, maka nilai W1, W2, dan W3-nya adalah W1-nya 1, W2-nya adalah 3, W3-nya adalah 8. Seperti itu. Jadi tinggal kalian masukkan aja nih. Satunya ke sini, yang 3-nya ke sini. Dan 2-nya adalah ke sini. Juga sama, bedanya cuma hanya apa namanya, kalau ini kan dapat dihitung secara langsung dari 5 ya. 5 maksudnya ini adalah persamaan 5. Jika kalian langsung substitusikan langsung masuk ke sini, maka biasanya seperti ini, ataupun jika dia disubstitusikan dari yang ke-6 dengan cara yang ke-6, berarti yang ke-6 ini adalah ini. Maka hasilnya juga sama, seperti 38. Nah, ini beberapa hal mengenai notasi pada transformasi N.
di mana kita akan menotasikan transformasi dimensi n ke m sebagai TA, sehingga TAX sama dengan A dikali X gitu. Dan kita menotasikan dengan metrik standar yang untuk T dengan simbol T, maka TX sama dengan metrik T dikali X. Dan metrik standar, kedua notasi untuk suatu metrik standar akan tercampur sehingga memiliki TH sama dengan A. Seperti itu. Nah, ini geometri dari transformasi linear. Nah, kalau untuk geometrinya sendiri, bergantung pada tuple n-nya. Dia nggak sebagai titik vektor. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau misalnya Euclidean ya, secara geometrisnya, jika transformasi pada sebuah dimensi n dan ke m, jika sebuah titik adalah seperti ilustrasi yang A ini, dan kalau yang vektor atau vektor adalah seperti yang B, itu hanya bentuknya aja. Nah, ini contoh transformasi 0. Jika 0 pastinya hasilnya 0, seperti itu aja, karena 0 dikali X sama dengan 0. Transformasi identitas juga sama, operator identitas. Jika TI berarti adalah I kali X. Kalau identitas, ingatkan ya, metrik identitas itulah 1010, bisa yang 2 kali 2 atau yang 2 kali 3 atau 3 kali 3. Sorry. Nah, di sini baru masuk ke operator refleksi. Untuk operator refleksi, secara gambar, namanya refleksi berarti ya pantulan ya. Nah, di sini digambarkan bahwa ada sumbu Y dan X. Ini sumbu X. X-nya adalah sama dengan XY, dan di sini adalah pantulannya di sumbu minus Y, minus X dan Y. Dan untuk fungsinya adalah W sama dengan TX, seperti itu. Dan misalkan W sama dengan TX, maka persamaan yang mengaitkan komponen dari X dan W adalah W1-nya min X plus 0Y, dan W2-nya adalah 0X plus Y. Dan kita mempunyai standar matriks ini. Min 1, min 1, min 1 sama 1. Jadi 1, min 1, 0, 0, 1. Ini sama, seperti itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah standar matriks pada setiap operator itu berbeda-beda. Nah, contohnya tabel seperti ini. Ini operatornya, karena ketika kalian nanti di soal latihan, gunakan perkalian matriks untuk menentukan refleksi terhadap sumbu Y dengan titik bayangan sekian-sekian, otomatis matriks standarnya dikali dengan titik bayangan, seperti itu. Ini ilustrasinya. Ini pada sumbu X-nya, matriks standarnya ini, dan persamaannya adalah X dan Y. Kalau yang untuk yang di sumbu Y adalah X dan X dan Y. Kalau yang sumbu X adalah X dan Y. Nah, ini yang ketiganya, refleksi terhadap sumbu X, Y sama dengan X. Seperti itu. Jadi perlu kalian hafalkan sih. Perlu lihat-lihat jadinya ketika mengerjakan tugas. Tabel 3 juga sama. Bedanya yang tabel 2 adalah yang dimensi 2, dan ini adalah dimensi 3. Seperti itu. Refleksi terhadap bidang, jadi bisa.
bidang X dan regresi terhadap bidang tiganya, YZ-nya. Nah, di sini lupa dihapus ini. Masuk ke operator proyeksi. Nah, operator proyeksi ini, kalau tadi di operator refleksi, sekarang masuk ke operator proyeksi. Jadi secara ilustrasi, seperti gambar 423, untuk persamaannya adalah W1 adalah X plus 0Y, dan W2-nya adalah 0, sama dengan 0X dan 0Y. Gitu. Maka didapat standar matriksnya. Adalah 1000 seperti ini. Secara umum proyeksi atau projection operator, atau lebih tepatnya proyeksi operator ortogonal pada dimensi 2 dan dimensi 3, seperti itu. Nah, di sini untuk dimensi 2-nya. Jadi untuk operator proyeksi itu lebih ke ortogonal ya. Lebih tepatnya operator proyeksi ortogonal. Jadi kalau misalnya ditanya ortogonalnya seperti apa ini. Itu di sini X ortogonal pada sumbu X untuk standarnya ini, dan untuk sumbu Y ini masuk ke operator rotasi. Nah, untuk rotasinya, satu operator yang merotasi pada setiap vektor pada dimensi 2 sebatas suatu sudut tertentu dengan theta disebut operator rotasi pada dimensi 2. Nah, untuk menunjukkan bagaimana hasil kalau diperoleh, nah kita bisa lihat di ilustrasinya. Oke. Jadi perhatikan operator yang berlawanan dengan arah jarum jam. Sudut positif tertentu dari sebuah sudut theta untuk menentukan persamaan berkaitan dengan X dan WTX, dan misalkan ini apa ya sebutnya, simpulan kosong tuh. Saya nggak tahu kenapa ini gampang ini. Misalnya simpulan kosong adalah sudut dari sumbu X positif ke X, dan misalkan R adalah panjang dari X dan Y yang sama di ini. Di sini dan sini. Nah, di sini refleksi bidangnya iya benar. Matriks standarnya adalah ini. Matriks untuk terhadap bidang X dan XZ-nya. Nah, jika untuk yang trigonometrinya,
dari apa namanya dari trigonometri dasar ya X adalah sama dengan R dikali cos himpunan kosong Y adalah R sin himpunan kosong atau yang tidak berelemen. Sebentar deh, kayaknya saya salah masukin. Oh iya benar. Nih, bentar ya. Saya coba lihat di bukunya di kalian. Sambil dulu sebentar. Maaf, ada sedikit koreksi.
Oke. Oke, ini sepertinya harus ke sini. Oke. Nah, ini baru benar. Oke. Masih sedikit salah di urutan. Nah, maka dari trigonometri dasarnya didapat oleh 1W2-nya. Nah, dapat seperti ini. Apa namanya? W1W2-nya adalah X cos theta min Y sin theta dan W2 X sin theta plus Y cos theta. Oke, saya ulang ini. Nah, dapat nilai standar untuk sebuah operator rotasi adalah ini. Cos theta min sin theta, cos theta. Seperti itu. Contohnya, untuk yang rotasi, jika setiap vektor pada R2 mengalami rotasi sebesar sudut 1/6 pi sama dengan 30 derajat, maka bayangan W dari vektor adalah nah, jika kita substitusikan apa namanya berapa derajatnya, 1/6 ada 30 dari cos adalah angka 3/2, yang ini sama, ini angka 3/2 dan sama. Nah, contohnya jika bayangan vektornya adalah X1, X2-nya, X-nya adalah 1, maka ini hasilnya. Seperti itu. Di sini masuk ke operator rotasi untuk berdimensi 3. Nah, untuk berdimensi 3 ini kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Nah, di sini sudut rotasi atau angle of rotation diukur pada dasar kerucut digambarkan searah jarum jam atau berlawanan dengan arah dari jarum jam. Nah, vektor W diperoleh dari rotasi vektor X berlawanan dengan terhadap sumbu L sebesar sudut T sebagaimana pada dimensi 2 untuk
bernilai positif jika dihasilkan oleh rotasi berlawanan arah jarum jam dan negatif jika dihasilkan oleh rotasi searah jarum jam. Nah, seperti ini. Ini sumber rotasinya. Ini yang berlawan arah jarum jam, ini yang searah. Ini kan dari sini ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk operator-operatornya kita bernomor 7. Sinilah rotasi jarum jam kita sumbu X positif sebesar sudut theta untuk standarnya juga. Yang ini rotasi berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu Z sebesar sudut theta. Oke. Masuk ke operator dilasi dan kontraksi. Nah, ini disebut kontraksi adalah jika 0 lebih kecil sama dengan K dan K lebih kecil sama dengan 1. Atau bisa dibilang apa ya? Jadi dia kayak skala, sama-sama skala, cuman hasilnya beda. Kalau misalnya kontraksi 0 lebih kecil sama dengan K dan K lebih kecil sama dengan 1. Dan kalau misalnya yang dilasi skalanya K lebih besar daripada 1. Dan ini adalah matriks standar-standarnya. Nah, kenapa K? Karena dikalikan ya. Jadi kalau misal angkanya diketahui sekian, jadi dia langsung dikalikan. Misalkan angkanya adalah 2, berarti matriks ini adalah 2 dan 2. Seperti itu. Ya, ini untuk yang di berdimensi 3-nya. Aduh, maaf. Tabel 89. Saya edit di sini. Nah, sini komposisi dari 2 refleksi. Jika ada komposisi 2 refleksi, nah, contohkan sebenarnya apa ya, lebih seperti transformasi yang dilakukan 2 kali. Contohnya di sini ada TA-nya N ke K dan PB-nya adalah K ke RM. Nah, notasinya seperti apa? Maka dinotasikan, dinotasikan adalah operator transformasi TB ke A-nya adalah seperti ini. Nah, dan ini persamaan ke 9-nya seperti itu. Nah, di sini transformasi B lingkaran TA seperti itu. Nah, ini komposisi dari 2 refleksinya, persamaannya. Ini bentuk matriksnya. Tinggal dikalikan saja. Nah, contohnya komposisi dari 2 rotasi sama seperti komposisi dari 2 refleksi. Seperti itu contohnya, cuma bedanya itu untuk bentuk dari operator rotasi. Misalkan transformasi 1 R2-nya berotasi dari R2 ke R2 dan P2-nya dari R2 ke R2 juga sama seperti itu. Nah, pertama-tama kan tentukan dulu nih satunya
matriks standarnya berapa, P2-nya berapa, seperti itu. Tinggal dilihat ke tabel sebelumnya. Nah, metrik masing ini memenuhi ketika sudah dilihat tabel sebelumnya, tinggal kalian kalikan, maka hasil didapat adalah cos theta 1 plus cos theta 2 min sin theta 1 plus theta 2 sin theta 1 plus theta 2 dan cos theta 1 dan theta 2. Seperti itu. Maka didapat adalah transformasi T2 lingkaran dengan transformasi T1. Atau bisa disebut juga sebenarnya transformasi dari T2 ke T1. Maksudnya gini, setiap transformasi ini kan dia mempunyai mempunyai operator sendiri. Nah, ketika pertama ditransformasikan di T1, lalu ditransformasikan lagi ke T2. Maksudnya seperti itu. Nah, ini juga komposisi bersifat, kalau di sini komposisi bersifat tidak komut, contohnya, maksudnya tidak komut adalah, tidak komut adalah di mana ketika sebuah operator, jika diubah posisinya, itu tidak sama, begitu. Contohnya yang dari ini misalkan T1 R2 dan R2 adalah refleksi terhadap garis XY. Nah, dan yang T2-nya adalah T1-nya adalah XY dan T2-nya adalah sumbu Y. Nah, dia itu komut atau tidak gitu ya. Maka dilihatlah metrik standarnya berapa dikalikan hasilnya berapa. Jika hasilnya sama dia komut, jika tidak hasilnya sama berarti tidak komut. Karena di sini adalah T1 lingkaran T2, operator lingkaran T2 hasilnya ini, dan T2 ke T1 hasilnya ini. Seperti itu. Dan ini adalah komposisi dari dua refleksi. Komposisinya adalah refleksi dari sumbu Y. Misalkan jika T1 pertama adalah refleksi dari sumbu Y dan T2-nya adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, jika kalian lihat T2 dan T1-nya, maka hasilnya merefleksikan dari T2 dan T1 ataupun sebaliknya. Seperti itu. Di sini komposisi dari dua refleksi. Jika di kesamaan dari T2 dan T1 juga dapat dideduksi dengan menunjukkan bahwa matriks standar T1 dan T2 adalah komut. Seperti itu. Nah, jika dia komut, ketika dikalikan matriks standarnya, maka hasilnya sama. Oke. Nah, ini komposisi dari 3 atau lebih transformasi linear. Nah, kalau dari contohnya adalah 2 komposisi, dan ini adalah contohnya 3 komposisi. Jadi, caranya seperti apa? Simpelnya sih, kalau kalian kan lebih paham untuk yang matriks ya. Jadi, tinggal dilihat saja matriks standarnya T1-nya berapa, T2-nya berapa, dan 3-nya berapa, tinggal kalian kalikan saja. Seperti itu. Sesuai dengan urutannya. Jadi tinggal dilihat tabelnya lagi. Standar matriksnya berapa nih, berapa didapat hasilnya. Nah, itulah hasilnya. Gitu. Ini yang 3 komposisi dari 3 transformasi. Contohnya, tentukanlah matriks standar untuk operator linear T, H3 dan
berdimensi 3 ke berdimensi 3. Yang pertama-tama, merotasi suatu vektor berlawanan dengan arah Armington terhadap sumbu Z sebesar theta, berarti sumbu Z ya. Kemudian merefleksikan vektor yang dihasilkan terhadap bidang YZ. Ini kemudian memprediksikan vektor terhadap ortogonal bidang C. Nah, ini macam-macam nih. Dari sudut ke refleksi lalu ke proyeksi ortogonal. Jadi tinggal dilihat tabel 35 dan 7-nya. Nah, 35, 7 kita lihat nih. T1-nya berapa, T2-nya berapa, dan T3-nya berapa, standar matriksnya lalu dikalikan. Seperti itu. Maka didapat hasilnya adalah ini. Sin cos theta, sin theta, cos theta. Nilainya kosong. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bingung ya? Kayaknya paling banyak nih materi saya. Atau mau kita bahas langsung soal aja? Soal yang tadi saya share. Saya share ulang lagi materinya. Saya upload ulang juga. Saya kasih file. Nah, untuk yang soal pertemuan 13. Saya bahas di awal-awal ya. Nanti kita lanjutkan yang BC-BC-nya. Nah, tentukan domain dan kodomain transformasi yang didefinisikan dan pesan berikut. Tentukan metrik standar dari filmnya tersebut. Nah, jadi tinggal kalian contoh ya. Untuk nomor A, seperti di slide yang pertama, domainnya ini. Oke, domainnya. Domainnya adalah
Kodomennya adalah W1 W2 ya. Atau apa ya bayangannya. Kita lanjutkan lagi nanti yang BSP-nya. Nah, tentukan metrik standarnya. Berarti kalau metrik standarnya adalah dan di sini adalah 3 kali 3. Salah 2 kali 3. Sorry. 3 min 2 4 1 min 8 dan 5. Oke. Nah, yang selanjutnya. Nah, kalau ini adalah iya suaranya putus nih. Coba bisa di-chat dulu mungkin ya. Suara saya dengarkan ya? Nah, untuk Dengar, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi yang kedua untuk metrik standarnya dan hitunglah T1 kemudian hitunglah min 1, 2 dan 8. Iya, materinya itu benar. Sama aja sih, cuma ada perbaikan. Ada perbaikan, sedikit perbaikan tadi, supaya nggak bikin bingung. Nanti atau saya upload ulang lagi di dalam ini, untuk materinya. Kita langsung ke siapa yang berbicara ya? Terus kita Oke, kita lanjut dulu ya untuk bahas soal ini. Nah, di sini tentukan metrik standar untuk transformasi linear unstable. Transformasi linear R3 dan ke R3. Iya, boleh di-chat dulu kalau yang mau bicara. Saya kedengarannya putus-putus soalnya. Kalau saya setting ke handphone saya, tes. Jelas suara saya? Jelas ya? Untuk yang kedua, caranya sama, tentukan matriksnya.
berarti adalah matriks 3 kali 3. Lalu tinggal kalian hitung apa namanya X1, X2, dan X3-nya. Oke, baik. Jadi kalau yang ini, tentukan matriksnya, equation, misalnya 3, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 3, itu. Nah, ketika matriks standar ini didapat, lalu tinggal dikali X1-nya, 2, dan 4. Oh iya, Aditya Ramadan. Iya, nggak apa-apa. Tolong nanti masuk lagi kalau ini. Lalu masuk ke gunakan perkalian matriks untuk menentukan refleksi dari 1 dan 2. Nah, kalau ke refleksi berarti kita kalau misalnya dibuka materinya apa sih? Aja dari ini ya. Nah, untuk yang yang perkalian matriks menentukan refleksi dari min 1, min 2 terhadap sumbu X. Sumbu X-nya di sini. Kalian tinggal tentukan min 1 dan 2. Jadi kalian tinggal lihat di tabelnya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kedua ini bentuk yang berdimensi 3, bidang XY,
min 5 dan 3. Nah, ini proyeksi ortogonal terhadap X. Jadi tinggal lihat yang proyeksi ortogonal terhadap X. Dua min 5. Ini 3 dimensi. Proyeksi. Min 2, 1, dan 3. Itu nomor 6. Jika dirotasi sumbu 30 derajat, equation. Ya, adalah min 2, 1, dan 2. Oke. Ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi kalian ini ya, lanjutkan, dikalikan, hasilnya berapa, dan itu hasilnya. Saya kasih contoh soalnya. Ada lagi mau ditanya?
yang lagi mau ditanya untuk soalnya apa materinya. Jadi intinya apa ya? Di materi kita kali ini adalah transformasi linear. Jadi ada perubahan dari dimensi n ke m gitu kan. Jadi dia dimensi berapa ke berapa seperti itu. Dan di situ tentunya ada metrik standarnya. Kalau kita mau ada gambar juga ada. Kalau kalian suka menggambarkan, mengilustrasikannya juga bisa. Nah, tapi inti dari situ adalah ada metrik standar setiap dari operator-operatornya seperti itu. Nah, dari setiap operatornya ada, metrik standarnya ada, dan ada namanya titik bayangannya. Titik bayangan itu apa? Ya ini, yang T1, min 1, min 2, min 4 ini titik bayangannya. 1 min 2 titik bayangannya. Dan refleksi juga titik bayangannya. Gitu. Dan titik bayangan itu pun ada namanya transformasi dengan dua komposisi ya, dengan dua komposisi atau sampai 3 komposisi seperti itu. Berarti kalau misalnya sampai komposisi, dicari dulu dong standar matrix transformasi pertama dengan transformasi keduanya itu seperti apa, lalu dikalikan seperti itu saja, ataupun sampai ketiga seperti itu contohnya. Nah, saya nggak masuk ini sampai kedua tiga di sini gitu. Ada yang mau ditanya kah? Jelas untuk hari ini? Iya, di-upload ke e-learning. Itu yang di-upload mulai tugas yang keberapa ya, Pak? Dari tugas ke-9, dari kita habis UTS aja. Baik, Pak. Tugas 9 sampai selanjutnya. Jadi udah saya due-date-nya sampai akhir Januari ini ya, sebelum 31 Januari. Kalau nggak salah UTS itu minggu kedua, kalau nggak dimajuin. UTS UAS. Kita udah pertemuan ke-13, 2 kali lagi. Besok dan besok. Mungkin di tanggal 18 atau tanggal 25. Nanti akan saya kisi-kisinya juga. Itu aja dipelajarin. Soalnya soal latihan kita dipelajarin juga. Kurang lebih soalnya mungkin sedikit beda, nggak beda sih sebenarnya. Tetap ambil yang dari sebelumnya. Cuman bedanya kalau yang kemarin karena matriks kan nggak bisa dijadikan satu ya. Pengurangan penjumlahan perkalian, terus jadi dengan satu dengan satu matriks bisa dijadikan beberapa soal. Kalau ini ya beda-beda sih, ini itu aja sih. Dan satu lagi jangan lupa diisi caranya juga, itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pak, maaf Pak. Nanti kira-kira tugas yang UAS-nya dikoreksi bareng-bareng apa? Kalau udah selesai UAS? Kalau UAS tergantung ini sih. Kan kalau UAS kita udah nggak ketemu lagi soalnya. Jadi kalau UAS UTS UAS enggak sih, nggak dikoreksi bareng-bareng, karena biasanya kalau UAS UTS kan soalnya itu ya mungkin saya biasa pakai buat untuk yang ngambil aljabar lagi sih. Jadi nggak beda jauh dari itu sebenarnya. Supaya menghindari kesalahpahaman gitu Pak. Tapi kalau nggak dikoreksi bareng-bareng juga nggak apa-apa sih Pak. Atau yang tugas UTS-nya itu. Gimana? Maksud saya supaya menghindari kekeliruan gitu Pak. Tapi sebelumnya terima kasih sih Pak udah ngoreksi bareng-bareng yang tugas sebelum-sebelumnya itu.
Tapi kalau Oh nggak iya. dikoreksi bareng-bareng, menurut saya juga nggak masalah sih Pak. Oh iya iya. Iya. Bukan saya nggak mau ngerjain bareng-bareng ya. Gimana ya? Ada beberapa dari kalian itu kan masih belum ngumpulin. Saya nggak tahu kenapa orangnya tuh ada atau enggak. Kalau saya koreksi sama yang bocor, sebenarnya saya sampai saat ini saya masih membuka untuk orang-orang tersebut yang apa ya, ada beberapa apa namanya, ada beberapa yang mereka itu belum submit. Saya tunggu mereka sampai akhir semester ini gitu ya. Kalau misalnya di sisi lain kalau dibuka, iya ketahuan dong gitu soalnya, seperti itu sih. Maksudnya belum submit yang UTS-nya itu ya Pak? Iya, jadi ada beberapa orang yang belum submit tesnya. Ya kalau sebenarnya sih gini, saya kan orangnya nggak terlalu ini banget sama ini ya. Maksudnya gini, oke ini UTS, ini UAS gitu ujian. Ujian kan buat evaluasi kalian gitu kan. Evaluasi sejauh mana kalian paham dengan materi yang ada, itu satu. Dua, ya kalau secara pribadi saya sendiri gitu, apa namanya, secara ini saya kan nggak mau apa ya, orangnya nggak mau terlalu, maksudnya mungkin dari setiap kalian ini kan punya alasan sendiri kenapa nggak sampai bisa submit UAS-nya seperti itu atau TS-nya seperti itu kan, apa namanya, entah lagi ataupun kayak gimana, tapi saya tetap masih membuka diri buat kalian yang masih, ada beberapa orang atau saya sebutkan namanya, ada beberapa orang yang apa namanya masih belum mengumpulkan. Ya kalau mereka masih peduli dengan nilai mereka, saya kasih kesempatan, tapi nilainya akan berbeda dengan yang sudah mengumpulkan di awal gitu kan. Seperti itu. Oh Nah, begitu. Oke deh, terima kasih Pak. Terima kasih juga penjelasannya. kalau misalnya saya buka di sekarang, nanti ini ya itu aja sih. Takut. Ya maksudnya ya sama aja kayak pembocoran gitu. Dan memang soalnya sering saya pakai juga untuk di semester-semester selanjutnya. Seperti itu. Ada beberapa yang saya nggak tahu, entah seorang yang memang mengundurkan diri dari kampus kita gitu ya, atau enggak, seperti itu sih. Oke deh Pak, terima kasih keringanannya Pak. Oke, baik, sama-sama. Nah, itu siapa aja yang soalnya udah keluar. Wahyu, maksudnya soal apanya? Bukan Pak, jadi gini Pak, maksud saya yang tidak submit itu kok Pak. Kan ada ya beberapa orang yang udah keluar Pak. Oh, nama-namanya gitu. Iya Pak. Bisa kontak saya pribadi? Oh iya Pak, Nah, berarti nanti Pak. nggak apa-apa, kontak saya pribadi, saya lihat lagi. Memang ada beberapa, kalau saya ngeliat dari e-learningnya memang ada beberapa yang nggak ini kan belum submit gitu kan. Terus sebetulnya sempat saya kontak dari chat ini, cuman nggak dibalas kayak sampai sekarang. Iya Tapi Pak. ya sudah, tinggal tunggu ininya aja. Tinggal kalau memang ininya bisa kontak saya pribadi, kalau bagi ngerasa yang takut nilainya nggak ada atau gimana, saya cek lagi sudah ada atau belum. Oke Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau sudah, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Nyatanya lebih ke arah mana gitu ya. Pasti nggak banyak nanya sih. Sebenarnya pelajaran aljabar itu buat apa sih? Sebenarnya pelajaran aljabar ini lebih kayak buat dasar dari sebuah ilmu matematika, bukan dasar sih, apa ya namanya, perhitungan di mana sebenarnya ketika kalian
mencari determinan itu kan dengan banyak cara gitu kan, seperti itu salah satu contohnya. Dengan determinan itu sendiri, dengan faktor dan yang lain-lainnya gitu, seperti itu. Apa dibikin grup aljabar US aja Pak, nanti saya dikuatkan. Mungkin di ini aja kali ya, yang di Telegram atau di WA. Telegram aja kali ya. Saya kalau WA sudah kebanyakan sebenarnya. Ya kebanyakan isinya. Atau boleh dibuat di Telegram aja kalau emang toh ini ya. Atau kalau nggak salah kalian punya nomor saya juga, Telegramnya juga sama kok nomornya, jadi bisa di-add juga di situ. Ada lagi yang mau ditanya? Dunia aljabar untuk saat ini enggak. Jadi sebenarnya aljabar mungkin akan banyak di bidang teknik ya. Teknik seperti apa namanya, mesin, aerospace, aerodinamika. Terus kalau komputer sendiri secara pengaplikasiannya lebih apa ya? Lebih detail sih, maksudnya gini, lebih banyak dipakai di programmer. Jadi ini kalau tergantung programmernya juga sebenarnya. Kalau programmernya adalah ingin untuk menghitung segala sesuatu, untuk menghitung sesuatu gitu ya, kayak programmer kalkulator juga nggak mungkin. Maksudnya kalau apa ya, jadi kita pikir dulu. Aljabar. Teknik pertambangan mungkin ya Pak? Nah iya, lebih kebanyakan teknik pertambangan. Kalau komputer sendiri sih jarang banget gitu. Esensinya mungkin lebih ke logikanya aja mungkin ya Pak? Betul, nah benar, esensinya dari ke logikanya aja. Jadi lebih banyak ke logikanya, lebih banyak ke secara matematisnya aja gitu, seperti itu aja. Oke, baik Pak. Jadi kalau di dunia kerja, dia nggak akan ditanya exercise dulunya apa gitu, matriksnya apa, itu nggak akan ditanya sih. Kalian mau buat misalnya jadi developer web, enggak juga, itu juga nggak ditanya. Memang tergantung developer webnya. Developer webnya apa nih? Kalau developer webnya mengenal pertambangan, terus teknik mesin ataupun aerodinamik, ya mungkin iya itu. Tapi kalau buat komputer sendiri kalian nggak terlalu ini sih. Cuman memang ya perlu aja gitu. Cuman saya akui sebenarnya saya masih saya evaluasi lagi nanti untuk yang RPS yang dibuat dari kampus gitu ya. Maksudnya ya kita belum diskusi secara mendalam untuk RPS di aljabar ini. Apakah perlu sedalam ini gitu. Maksudnya agak cukup deep ya pelajarannya. Kayaknya nggak perlu terlalu dalam-dalam banget gitu. Cukup yang dari luarnya aja sih sebenarnya. Seperti itu. Karena saya ingat juga sendiri kayaknya dulu pas waktu saya kuliah, aljabar linear kayaknya nggak sampai ke sini, nggak sampai masih linear. Eigenvaluemennya juga enggak gitu. Paling seputar matriks saja tuh. Matriks, kurangan, tambahan, kalian, determinan, itu aja sih kayaknya nggak sejauh ini. Nah pas kemarin dikasih ininya APS-nya ya saya cuma ngikutin itu aja sih, itu aja. Dan itu juga sebenarnya udah banyak yang saya pangkas juga gitu, kalau nggak ngikutin dari itu juga ada beberapa ya, tapi ini nggak perlu. Seperti itu. Karena kalau ya dari bukunya sendiri ada 7 bab. Ya satu bab aja minimal 3. Ya
Sedangkan dari referensi sendiri, setiap subbab itu adalah satu pertemuan. Paling ininya paling adalah satu pertemuan dua subbab gitu kan, tergantung. Kadang saya ngeliat dulu nih isi penjelasannya banyak nggak, kalau kayaknya kan banyak nih, maksudnya banyak, makanya saya nggak buat sampai ini. Mungkin kalau kemarin nih yang itu agak sedikit banyak, saya buat jadi satu subbab jadi dua gitu. Dan kebetulan kan juga udah pernah pelajarinya kan, jadi nggak terlalu susah gitu kan, karena udah pernah belajar juga di waktu kalian sekolah. Seperti itu sih. Ada lagi yang lain? Mungkin akan banyak kepakai kalau kalian mau buat machine learning kali. Kalau kalian masuk ke dunia AI. Tapi itu juga punya, ya secara matematisnya mereka punya itunya, ada rumusannya. Kalau kalian belajar machine learning, mungkin pakai Python, coba ya download kalian nama distributor Anaconda. Kalian coba dalam di data science, karena data science ya machine learning atau deep learning yang lagi dicari ya banyak seperti itu. Kalau mau cari yang banyak duitnya ke situ. Pelajarin itunya dari sekarang, lumayan ada waktu 4 tahun ke depan. Yang dicari ya pasti ya punya skill yang skill yang banyak dipakai. Maksudnya skill yang ya memang dituntut kita untuk dipakai, berpikir gitu. Seperti itu. Ada lagi mau ditanya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya akhiri perkuliahan kita minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Di ya minggu depan 2 kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, tunggu sebentar. Ini saya share lagi ulang ya. Yang soal nih.